Ibu ada riwayat darah tinggi apa enggak? Ada riwayat kencing manis apa enggak? Ada riwayat asma atau tidak? Ibunya mohon maaf ya, bahasanya bisa meninggal gitu pada saat hamil. Karena ada beberapa kondisi di mana ibunya tuh tidak boleh hamil sama sekali. Halo, Suara Super Radio, bertemu lagi di podcast Super Radio edisi ngobrolin soal kehamilan. Karena ternyata hamil itu bukan cuma soal fisik loh. Dan kalau dilihat agak berbeda ruangannya ya, karena ini Nia bukan di studio gitu. Nia sekarang lagi ada di Rumah Sakit Surabaya Medical Service. Nanti kita akan ngobrol bareng sama dokter spesialis kandungan. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus keseruannya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarin ke teman-teman, saudara, dan juga keluarga kamu yang lagi butuh nih informasi soal kehamilan. Salam Merdeka! Oke, Sobat Radio ya, seperti yang tadi udah Nia spill dikit aja gitu. Kalau sekarang Nia lagi di Rumah Sakit Surabaya Medical Service dan lagi bareng sama salah satu dokter kandungan yang jago banget ya kalau misalkan ngomongin soal kehamilan. Sudah ada di sini, ada Dokter Dendi Dwi Kurnia Putra. Selamat siang ya? Selamat sore. Selamat sore, Ya. Oke, selamat sore. Ampun, agak ada beda ya Sobat Radio. Biasanya kalau dokter itu kan kesannya agak kaku ya dok ya. Bajunya tuh putih semua atau mungkin pakai batik. Ini kalau Sobat Radio lihat, nah Pokemon. Siapa sih yang gak suka Pokemon gitu ya? Sebelum kita ngobrol-ngobrol tuh Nia tertarik banget dok. Ini kenapa nih? Atributnya Pokemon, ini apakah SOP dari rumah sakit? Karena memang dokter suka Pokemon aja gitu. Iya, suka memang. Kenapa Suka dok? koleksi. Ya, karena ya apa namanya Pokemon itu kan ceritanya kan isinya banyak pesan moralnya kan, kita nggak boleh menyerah, kita harus selalu berjuang gitu sih. Dan yang memang saya sedikit banyak suka sama binatang kan ya, dan Pokemon itu kan ada macam-macam gitu, jadinya saya suka aja sejak SD dulu saya nonton sampai sekarang. Kayaknya sukanya Pikachu ya? Ya ini salah satu Salah sih ya. satunya. Oke, Iya. terus kenapa dibawa dok? Hobinya dibawa ke profesi yang sekarang nih? Iya, karena mungkin saya ingin menghilangkan kesan kalau ya itu tadi betul kata mbaknya ya. Saya pengen menghilangkan kesan kalau dokter itu kaku gitu ya. Iya. Jadi saya ya biar pasiennya nggak takut gitu kan. Nah makanya itu jadi saya pakai baju yang cerah, saya pakai cap saya juga Pokemon juga gitu ya. Semuanya serba Pokemon gitu ya dok ya? Betul, iya. Baik. Nah kalau gitu responnya pasien-pasien di sini gimana dok waktu melihat pertama? Kaget nggak dok? Atau malah happy? Ya nggak tahu sih, tapi setelah saya ajak ngomong biasanya pasiennya jadi lebih lebih ringan, lebih enak diajak ngomong gitu sih. Oh, Gitu. apalagi ini ya kalau sama ibu hamil kan hormonnya ya dok ya? Betul. Harus dibikin happy terus ya dok ya? Betul banget itu. Oke. Iya. Nah, kalau dari pengalaman dokter nih, sebagai dokter apalagi unik banget ya kostumnya ini ya. Ini kira-kira apa aja sih dok yang harus disiapin gitu untuk perempuan-perempuan yang mau program hamil? Nah ya, jadi yang paling pertama nih ya kan memang dibagi beberapa dulu ya. Jadi dibagi mental, terus habis itu dibagi fisik, terus juga nutrisi ya. Yang paling pertama ini memang mental. Ya, karena mungkin badannya sehat, mungkin semuanya siap, tapi kalau mentalnya nggak siap terus gimana gitu loh. Jadi yang penting mentalnya tuh harus harus dikuatkan dulu. Ya seperti itu ya. Jadi ya terutama untuk ibu-ibu yang belum pernah hamil ya, itu kan seringkali itu kayak nggak nyangka ternyata beban mentalnya tuh seberat itu gitu loh ya. Iya gitu kan, karena wanita ya, ini agak melenceng sedikit ya, kan kehidupan perempuan itu kan memang diatur oleh hormon ya. Iya. Mulai dari kematangan telur sampai nanti menopause, itu semua terjadi karena hormon ya. Bahkan hamil pun ya hormonnya kan bakal naik turun, dan hormon naik turun itu akhirnya berpengaruh sama psikis ibunya. Bisa jadi banyak pikiran ya, bisa jadi mungkin ada yang cemas gitu ya. Jadi ini mentalnya mungkin bukan cuma mental ibu ya, karena pada dasarnya hamil itu kan yang dikandung adalah bayi ya, dan bayi itu kan dari hasil pembuahan sel telur ibu dan spermanya suami. Jadi suaminya juga harus disiapkan. Nah itu. Ya, itu yang
yang saya lihat yang paling sering miss itu gitu loh. Dan sayangnya tuh setelah saya gali ada beberapa ibu ya yang ngerasa dia tuh kayak hamil ini kok saya tuh sendirian gitu loh. Suaminya tuh ya kayak biasa aja gitu, padahal dia tuh banyak butuh banyak dukungan dari suaminya dan orang-orang terdekat. Ya memang orang-orang terdekat ini, tapi dalam hal ini yang paling dekat ya jelas suaminya. Betul. Gitu ya. Oke. Gitu, ya. Kalau gitu berarti seberapa besar sih dok pengaruh stres sama overthinking gitu untuk peluang hamilnya sendiri? Cukup besar. Karena kalau misalnya stres itu stres kurang tidur, ya banyak pikiran itu bisa mempengaruhi kesuburan wanita gitu ya. Jadi memang pada wanita yang stres itu ada beberapa kasus di mana jadi lebih sulit hamil gitu ya, seperti itu. Dan bukan cuma saat sebelum hamil aja, bahkan saat hamil pun itu kalau misalnya ibunya stres itu bayinya pun juga bisa terpapar stresnya itu gitu loh. Bayi itu juga bisa merasakan apa yang ibu rasakan, jadi entah sedih, entah senang ya, bayi itu juga bisa merasakan dan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu beda ya pemirsa ya. Kalau pertumbuhan itu adalah fisiknya tambah besar, sedangkan perkembangan itu adalah pertumbuhan mental bayinya. Nah itu mungkin nggak kelihatan, tapi nanti pas besar bayinya nanti bisa jadi belajarnya lebih sulit dibandingkan teman sekitarnya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, berarti ternyata yang dipersiapkan awal malah bukan fisiknya aja ya dok ya? Yang mungkin yang lebih betul itu simultan ya. Simultan ya. Jadi harus disiapkan semua seperti itu. Baik. Nah kalau gitu dok, misalkan nih ada kasus gitu ya, secara medis nih sehat nih, tapi pikirannya capek terus, bisa nggak sih tubuh itu jadi dalam tanda kutip menolak hamil gitu dok? Iya ya, seperti yang tadi saya bilang ya, itu bisa meskipun tubuhnya sehat ya, meskipun pasnya subur, tapi kalau dia stres itu bisa menyebabkan lebih sulit hamil, seperti itu. Seberapa besar sih dok persentase pengaruh mental itu sendiri ke persiapan hamil dok? Kalau yang saya lihat sih mungkin sekitar 20%-an lebih ya, dari salah satu sumber ya saya lihat itu. Nah itu 20% itu ya, dan saya lihat sendiri itu manifestasinya. Ada pasien-pasien saya mungkin akhirnya berhasil hamil, tapi karena dia stres, karena kecapean, karena kurang tidur, akhirnya keguguran. Nah itu, jadi itu sih penting banget itu mental itu ya. Penting banget mental ya, Sobat Radio ya. Jadi bukan cuma kita mengurus soal vitaminnya aja ya dok ya. Kemudian kesehatan fisik dari dua pasangan tadi gitu, soal fisik, tapi juga kesiapan mental. Karena kan sekarang masih banyak ya dok ya stigma-stigma ini. Kok sudah menikah tapi belum punya anak? Nah itu tuh yang sering sekali Sobat Radio yang membebani ibu juga ya dok ya. Betul. Yang paling utama adalah kesehatan mental dari ibunya ya dok. Iya. Oke, baik Sobat Radio. Kalau gitu dok, kira-kira kesiapan mentalnya kalau orang ingin persiapan hamil, itu dipersiapkan dalam jangka waktu berapa bulan dok? Ya kalau Mental bisa gitu. ya, jadi ya mungkin ya kalau dari pengalaman saya pribadi ya makin dini makin baik sih, seperti itu ya. Karena ya sekali lagi kehamilan tuh kan nggak cuma sehari 2 hari, tapi 9 bulan ya. 9 bulan tuh makanya ya ibu itu harus, memang biasanya kalau pasien-pasien yang program hamil biasanya memang saya tanyain, ibu gimana perasaannya, gimana gitu, apa ibu siap nggak nanti kalau misalnya beraktivitas jadi lebih sulit, terus habis itu harus pola tidurnya harus dirubah, terus harus siap minum vitamin tiap hari, kontrol teratur. Nah seperti itu ya. Jadi ya kalau misalnya pasiennya belum siap ya saya jelaskan dulu, jadi memang seperti itu bu kalau hamil dan yang sebagainya ya, seperti itu sih. Oke, baik, itu kan dari sisi ibunya dok. Kalau dari sisi suaminya gimana dok? Suaminya pun juga saya tanyain, bapak siap nggak itu mendukung ibunya 100% selama 9 bulan. Kalau misalnya istrinya jadi manja, jadi jadi ngidam, pengen makan ini, pengen makan itu, tiba-tiba malam-malam jadi capek, tiba-tiba jadi nangis, siap apa nggak menenangkan gitu ya. Gitu, karena yang shock bukan cuma ibunya tapi suaminya juga
shock juga gitu ya, ternyata kayak gini betul. gitu ya. Bukan cuma baby blues, bukan cuma ke istri aja ya dok ya bisa ya, ke suami juga waduh. Iya betul. Gitu ke suami Iya. ke keluarga juga ya dok ya, betul tinggalnya sesama keluarga nih Super Radio ya. Oke, tadi soal kesiapan mental dok. Kalau soal kesiapan fisik ini apa aja yang perlu disiapkan? Kesiapan fisik ini lebih ke arah apa ya? Jadi memang kita periksa memang ya, kita periksa ibunya tensinya bagaimana, apakah tensinya normal atau rendah atau tinggi. Ya fisik ini bukan cuma fisik tubuh tapi juga lab juga. Jadi kita cek apa namanya mungkin HB-nya bagaimana. Terus habis itu kalau misalnya pasiennya memang sudah lama nggak hamil, kita cek apa namanya hormon kesuburannya bagaimana. Terus habis itu juga mungkin HSG juga kalau misalnya perlu, terutama untuk yang apa program hamil ya. Yang mungkin sudah lama kok nggak hamil itu mungkin bisa kita periksakan HSG itu untuk melihat apakah saluran telurnya tuh bagus atau tidak, karena kalau tidak ya bisa jadi itu yang bikin nggak hamil. Selain itu juga balik lagi ke tubuh ya, ibunya tingginya seberapa itu juga penting, karena kalau misalnya tinggi ibu di bawah 150 cm itu kita curigai bisa resiko panggul sempit ya. Jadi sejak awal ibu sudah kita beritahu, misalnya memang saya sih seperti itu sih. Jadi saya selalu tanyain ke ibunya, ibu ini ada apa namanya, ibu ini tensinya bagaimana biasanya? Ibu ada riwayat darah tinggi apa enggak? Ada riwayat kencing manis apa enggak? Ada riwayat asma atau tidak? Alergi atau tidak? Matanya minus atau tidak? Ada riwayat penyakit jantung atau tidak? Tingginya ibu seberapa, berat badannya ibu seberapa, ibu pernah hamil atau tidak, pernah keguguran atau tidak, pekerjaannya apa, itu semuanya tuh mempengaruhi. Jadi kalau misalnya riwayat asma, pada saat hamil itu asma tuh jadi lebih sering kumat. Nah itu jadi itu benar-benar harus diwaspadai. Penyakit jantung, kalau ibu hamil yang punya penyakit jantung itu kita harus waspadai juga, karena apabila penyakit jantungnya tuh berat, ibunya mohon maaf ya bahasanya bisa meninggal gitu pada saat hamil. Iya, darah tinggi juga bisa menyebabkan preeklamsi. Kencing manis juga bisa menyebabkan bayi besar atau bayinya mendadak meninggal di dalam kandungan. Apabila ibunya kegemukan, itu juga bisa menyebabkan bayi besar juga. Kalau ibunya kurang gizi, bisa menyebabkan bayinya jadi kecil. Nah, seperti itu dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya sudah punya beberapa resiko tadi dok, bagaimana caranya supaya bisa meminimalisir potensi yang ada gitu selama betul ini. Jadi apa namanya, tentu saja kan apa namanya tugas kami dokter kan menganalisis ya. Contohnya itu kalau dijelaskan mungkin bisa jadi kuliah 3 hari 3 malam ya mungkin ya. Malam ya saudara ya. Intinya adalah ya tentu saja kita akan jelaskan ya, misalnya contohnya dengan penyakit jantung, Bu ini kan ibu kan memang dulu ada riwayat penyakit jantung, tolong diperiksakan kembali. Pokoknya yang penting seperti itu, kita periksakan kembali ke dokter yang bersangkutan, karena kan saya kan dokter kandungan kan, nggak mungkin kan saya meriksa jantungnya, saya meriksa yang lain-lain. Tentu ilmunya harus ada, tapi untuk memastikan kembali apakah aman atau tidak itu harus diperiksakan ke dokter yang bersangkutan, karena ada beberapa kondisi di mana ibunya tuh tidak boleh hamil sama sekali. Oh, kondisi apa tuh? Ya, yang paling umum ya ibu dengan penyakit jantung yang berat. Itu begitu ketahuan seperti itu, kita langsung menyarankan ibu-ibu, mohon maaf sebelumnya, ini kalau misalnya penyakit jantungnya berat seperti ini, ibu bisa sampai meninggal. Nah seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau saat itu, kalau seperti itu memang kita tidak sarankan untuk hamil. Dan kalau misalnya memang terlanjur hamil, ya kemungkinan harus kita gugurkan. Nah seperti itu memang berbahaya sekali, dan sayangnya tuh memang ada beberapa yang miss itu seperti itu. Missnya tuh entah dari pemeriksa ya, atau dari ibunya sendiri yang yang masih bersikukuh untuk mempertahankan kehamilannya. Nah itu yang bahaya ya. Jadi memang apa namanya tugasnya dokter di sini tuh berat. Jadi harus bisa meyakinkan ibunya akan tindakan-tindakan dan pemeriksaan lanjutan dan resiko yang akan dilakukan dan ditemui oleh ibu yang mau hamil tersebut. Ya, seperti itu sih. Kan kalau sekarang juga gini dok, banyak nih video-video di media sosial gitu ya. Kalau sekarang ada kista, atau mungkin sekarang tuh yang lagi tren adalah endometriosis. Itu seperti apa dok kalau misalkan persiapan hamil? Oke, kalau misalnya kista itu kan ada beberapa macam ya. Tapi simpelnya aja, ada kista yang jinak dan kista yang ganas. Ya, kalau kista yang ganas itu berarti kanker ya.
Kalau itu kita arahkan ke dokter SPOD yang onkologi. Tapi kalau kista yang jinak itu bisa jadi kistanya cuma kista biasa saja atau kista endometriosis ya. Kalau kista endometriosis namanya kista coklat. Kalau kista biasa ya tidak apa-apa selama ukurannya di bawah 5 cm nggak apa-apa. Tapi kalau kista endometriosis itu bisa menyebabkan ibunya lebih sulit untuk hamil. Sama seperti endometriosis. Endometriosis itu juga menyebabkan ibunya sulit hamil. Jadi perlu kita beritahu kalau ada hasil-hasil seperti ini. Kalau ibunya memang sudah hamil ya sudah. Tapi kalau untuk ibu yang belum hamil kita bakal beritahu kalau ini mungkin ibu bisa lebih lama untuk bisa dapat anaknya seperti itu. Oke, Ya, seperti dari itu. kalau tadi dari ini ya dok ya, kesehatan dari sang ibu gitu. Kalau kesehatan dari sang ayah seperti apa dok? Baik, kalau kesehatan dari sang ayah ini juga kita perlu perhatikan juga ya, karena seperti yang saya sebutkan di awal, kehamilan itu adalah untuk berhasil tuh sel telur dan spermanya harus ketemu dan harus bagus ya. Jadi untuk biasanya sih kalau bapak-bapak tuh, saya tuh pernah ya beberapa kali kasus untuk pasien-pasien yang program hamil di mana sudah menikah berapa tahun itu nggak hamil-hamil itu, saya minta suaminya tuh tes sperma tuh nggak mau. Nah, itu padahal tes sperma itu juga penting gitu loh, ya. Dan akhirnya setelah saya tunjuk akhirnya mau gitu. Ternyata pas kelihatan, nah ternyata spermanya ada kelainan gitu. Ya itu biasanya kalau yang resiko-resiko seperti itu adalah kalau suaminya kecapean, ya sering lembur, makannya tidak sehat, ya terus satu merokok. Merokok tuh termasuk vape ya. Itu juga itu karena namanya merokok suami juga ya. lebih baik kan gitu yang vape daripada merokok, karena sama saja ya. Padahal dok, sama ya? saja, ya seperti itu, dan itu bisa merusak spermanya gitu, sehingga akhirnya menyebabkan jadi lebih sulit hamil. Nah seperti itu sih, mungkin tuh kesehatan suami itu yang paling utamanya mungkin sperma ya, karena Iya. ya kalau kesehatan badannya ya mungkin kurang relevan ya untuk kehamilan ya gitu ya, tapi ya spermanya tuh sih. Spermanya untuk menjaga kualitas spermanya juga tetap bagus gitu ya dok. Iya, Ya. Oke baik. Nah kalau orangnya sudah ini dok kecanduan rokok sekali atau mungkin gaya hidupnya memang sudah terbiasa dari muda seperti itu begitu. Kalau ingin betul-betul dok saya mau mempersiapkan kehamilan nih bersama dengan pasangan saya. Kira-kira sudah mulai program dari berapa bulan sebelumnya atau mungkin berapa tahun sebelumnya gitu dok? Mungkin sebaiknya ya suaminya harus mulai mulai berhenti merokok sesegera mungkin. Seperti itu sih ya. Seperti itu sih. Jadi harus ya suruh-suruh radio untuk anda-anda yang ingin memprogramkan kehamilan ya dok ya, Iya. gitu ya. Nah ini dok ada juga nih beberapa bisa dibilang mitos atau mungkin stigma kali ya dok ya. Banyak yang bilang kalau misalkan dengan seiring bertambahnya usia itu untuk peluang hamilnya semakin rendah, itu betul atau tidak dok? Sayangnya itu betul. Oke. Ya, jadi ini saya beritahu ya untuk pemirsa ya, mungkin nggak banyak yang tahu. Jadi untuk laki-laki dan perempuan tuh ya sebenarnya kok bahasanya kurang adil ya. Karena kalau laki-laki itu masih bisa spermanya masih bagus, bisa sampai usia mungkin 50 tahun lebih. Sedangkan perempuan itu kesuburannya akan menurun drastis setelah usia 34 tahun. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan mitos, itu sungguhan ya. Jadi terutama untuk ibu-ibu yang sudah menikah lama tapi usianya sudah mencapai hampir 34 tahun, saya minta segera memeriksakan diri ya untuk memastikan masih subur atau tidak. Terus adakah ada masalah yang menyebabkan nggak hamil-hamil gitu. Karena kalau misalnya ternyata memang ada masalah dan butuh waktu lama untuk memperbaiki masalah itu, mungkin mau nggak mau kalau mau punya anak ya harus bayi tabung. Oke, itu salah satu solusi atau satu-satunya solusi dok? Itu solusi paling terakhir untuk yang ibu yang pengen hamil di atas usia 34 tahun yang sudah dicoba bagaimanapun juga nggak hamil-hamil ya itu. Oke baik. Kalau pasiennya belum menikah begitu dok, tapi persiapan menuju ke pernikahan seperti apa? Oke, ya kalau itu ya balik lagi ya tadi ya, mental, fisik, dan nutrisi itu juga penting ya, karena ya pernikahan yang sedikit banyak juga termasuk hamil juga kan, gitu ya. Jadi ya perlu kita juga juga menyediakan ya di sini, atau apabila ada pasangan suami istri yang mau menikah mungkin bisa bertanya-tanya dulu ke kami, itu bisa nanti kita jelaskan ya
bagaimana itu ya memang perlu dijelaskan gitu ya. Yang paling awal apa dok rekomendasi pemeriksaan untuk yang mau menikah dan ingin masuk program hamil gitu? Oke, kalau misalnya seperti itu ya, jadi kita di dunia kedokteran ini ya, di dunia kesehatan ini memang pemeriksaan itu bertahap ya. Tentu aja tadi ya, yang paling pertama ya kita tanya-tanya dulu. Itu yang kita tanya-tanya dulu, ya tadi yang seperti yang saya bilang tadi, riwayat kesehatannya bagaimana, terus habis itu ada penyakit dahulu atau tidak gitu. Mungkin ini kan untuk yang mau menikah ya. Apakah sebelumnya pernah menikah atau tidak itu juga penting juga. Ya itu ya, terus habis itu di keluarganya bagaimana, ya apakah riwayat keluarganya itu memang riwayat susah punya anak, mungkin kayak gitu kan, atau riwayat bayi besar, atau mungkin ada kelainan, karena kan ada beberapa kelainan yang diturunkan secara genetik. Nah itu kan perlu tahu. Contoh ya kelainan penyakit jantung. Nah itu penyakit jantung itu kan bisa diturunkan lewat genetik. Makanya kita juga perlu tahu apakah mungkin ibunya itu ada riwayat penyakit jantung, apakah saudara-saudara yang kena penyakit jantung gitu. Dan mungkin apakah ada riwayat, mungkin pemirsa pernah dengar hidrosefalus yang kepalanya besar. Nah itu kan juga bisa diturunkan genetik, meskipun juga bisa karena nutrisi ya. Jadi kalau nutrisinya asam folat itu kurang, itu bisa menyebabkan gangguan, salah satunya hidrosefalus. Atau juga bisa penyakit juga, kita perlu tanya ibu di rumah melihara kucing apa enggak, pernah periksakan torch apa enggak gitu ya, yang toxoplasma, rubella, HPV itu ya. Nah seperti itu ya, kita bakal kita tanyain setelah selesai wawancara ya, bahasa medisnya anamnesis ya, kita baru lakukan pemeriksaan fisik ya, kita tensi, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Oke, berarti betul ya dok, kalau misalkan hewan peliharaan seperti kucing ataupun anjing itu juga berpengaruh gitu ke persiapan kehamilan? Berpengaruh sih, tapi ya ini berpengaruhnya lebih ke arah itu penyakit yang ditularkan dari hewan tersebut, yaitu toxoplasma, betul, terutama itu sih. Oke, baik. Tapi apakah perlu juga dok kalau misalkan sebelum menikah begitu untuk mengecekkan, karena ada beberapa orang yang memang punya genetik ataupun golongan darah yang kalau disatukan malah menimbulkan anaknya jadi punya penyakit kelainan gitu? Iya betul, itu perlu dan memang setahu saya untuk pemeriksaan sebelum menikah kan ada ya, jadi perlu diperiksakan HIV-nya, kemudian resusnya bagaimana ya, dan lain sebagainya. Seperti itu, karena yang memang itu juga berpengaruh untuk kehamilannya nanti, apakah kehamilannya bagus apa enggak, dan anaknya nanti bagaimana. Kalau mau bisa sekali diperiksakan genetik atau karyotyping tuh bisa. Baik. Tapi itu kalau mau sih, itu opsional. Bisa lanjutin lebih dalam ya dok? Iya betul. Oke, baik kalau begitu. Nah sekarang juga sedang tren ini dok. Ada yang menikah tapi menunda kehamilan. Ada juga yang menikah saja gitu, tidak menunda kehamilan tapi mentalnya belum siap. Nah lebih bagus yang mana dok? Kalau jadi maksudnya Mbak tadi gimana? Lebih beresiko mana antara hamil tanpa kesiapan mental atau menunda kehamilan demi siap dulu? Oke, jadi kalau saya pribadi lebih memilih untuk menunda ya, untuk menunda, karena selain menyiapkan mental ya, dan juga ya menurut penelitian ya, menunda kehamilan minimal 1 tahun setelah menikah itu membantu mengurangi resiko preeklamsia. Apa itu dok? Preeklamsia itu keracunan kehamilan ya. Salah satu penyebab keracunan kehamilan kan memang belum seberapa diketahui ya penyebabnya, tapi salah satu penelitian itu menunjukkan bahwa kalau sperma dari suami itu salah satu penyebabnya. Jadi maksudnya kenapa kok menunda kehamilan 1 tahun, maksudnya biar tubuh si ibu itu terbiasa dengan spermanya suami, baru setelah 1 tahun baru bisa diusahakan hamil. Seperti itu sih. Baik, kalau gitu ini sudah persiapan dok. Kalau untuk terkait dengan gizinya yang diperlukan oleh ibu begitu untuk mempersiapkan kehamilan, ini yang penting apa saja dok? Selain tadi kan asam folat ya sering disebutkan gitu betul. Ya. Jadi kan ya ini simpelnya aja ya. Jadi ada
makronutrien sama ada mikronutrien kan ya. Oke. Yaitu ya kalau mikronutrien tuh ya zat-zat tadi contoh asam folat, kalsium, zat besi, seng, selenium dan yang lain sebagainya. Sedangkan yang makronutrien ya karbohidrat ya. Kemudian vitamin karbohidrat, lemak, protein itu juga penting ya. Ini kita itu bisa lihat seorang ibu itu gizinya cukup apa enggak, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan lingkar lengan atas. Wah, seperti apa tuh, Dok? Jadi untuk ibu ya bisa kita periksa lingkar lengannya, lingkar lengan atasnya di sini. Apabila lingkar lengannya itu di bawah 23 cm, berarti ibunya tuh kita bilang sebagai suatu kurang energi kronis. Gitu. Ya inti itu bahasa cantiknya dari kurang gizi. Ya itu ya. Berarti itu kan kalau lingkar lengannya kurang dari 23 cm kan berarti lemaknya kan kecil dan ototnya ideal gitu ya, Dok, ya. iya seperti itu. Dan itu biasanya kalau seperti itu ibunya kita kita arahkan untuk banyak makan ya, banyak makan, tapi ya nggak asal makan ya, tentu aja harus gitu ya. gorengan iya nggak apa-apa, makan gorengan, makan kue, makan gitu nggak apa-apa, asalkan makanan yang sehatnya juga masuk. Nah, itu yang sering Seperti itu. Sobat Nah, ya. itu ya. Makanya itu. baik, Nah, itu sih kalau untuk yang lainnya kayak asam folat itu tadi untuk membantu pematangan sel darah merah sehingga tidak anemia, sekaligus juga untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi terutama sistem sarafnya. Kemudian untuk kalsium itu untuk pembentukan tulang-tulang bayi. Ya, seperti itu. Dan kalsium itu juga bisa mencegah preeklamsi. Sekali lagi preeklamsi ini benar-benar penting ya, karena salah satu penyebab kematian terbesar ibu di Indonesia itu adalah preeklamsi, salah satunya itu. Seperti itu. Berarti memang harus banyak ternyata ya Saudara Super Radio ya, persiapan kehamilan tuh bukan cuma yang kita lihat saja gitu ya, tapi juga dari dalam dan juga dari luar ya, Dok ya. Betul. Baik fisik dan juga mental. Baik, Dokter, kalau begitu. Nah, kalau dari sisi kedokteran sendiri, Dok, sana kan banyak nih untuk vitamin-vitamin juga ya. Ini lebih bagus vitamin yang secara mungkin obat, pil, kemudian juga susu, atau lebih bagus vitaminnya didapat dari nutrisi alami gitu, seperti sayur, buah, dan juga ikan. Iya, jadi yang betul adalah dua-duanya harus masuk. Oke. Iya, karena gini, jadi ini bahasa simpelnya ya, pemirsa ya. Sayur 1 kilo itu bukan berarti nutrisinya 1 kilo, enggak, nutrisinya itu kecil gitu loh ya. Jadi bahasanya kalau mau mendapatkan nutrisi yang dari pil itu sebesar itu, ya butuh sayur itu yang banyak gitu loh. Jadi memang harus secara simultan vitamin masuk sama makanannya harus yang bergizi. Seperti itu. Jadi dua-duanya harus masuk. Harus masuk ya, bukan salah satu ya, Saudara Super Radio ya. Oke. Iya, makanya saya nggak capek-capeknya mengingatkan ke pasien supaya makannya harus yang bergizi. Ya gitu ya, tidurnya harus yang cukup, minum yang banyak, jangan lupa vitamin yang diminum teratur. Jangan lupa vitamin dan juga persiapan mentalnya ya. Betul. Oke, terakhir nih, Dok, pesan paling penting dari dokter buat Saudara Super Radio yang merasa waktunya tuh jalan terus, tapi persiapan kehamilan ini masih merasa kurang aja. Seperti apa tuh, Dok, pesannya, Dok? Iya mungkin pesannya ya untuk ibu, bapak, ya pemirsa ya yang merasa seperti itu, ya mungkin ini agak filosofis ya. Tapi setiap manusia tuh pasti punya alur waktunya sendiri-sendiri ya. Dan kalau yang penting bapak ibu tuh terus berusaha, sabar, dan yang paling penting banyak berdoa. Ya seperti itu. Dan apabila memang sudah notok masih tetap nggak dapet juga, ya mungkin ada jalan lain untuk dapat itu ya, contohnya bayi tabung tadi gitu. Tapi ya tetap ya sampai notok harus terus berusaha dan jangan menyerah ya, dan jangan capek-capek untuk periksa dan bertanya ke dokternya ya, seperti itu ya. Seperti itu sih simpelnya ya. Jadi harus tetap ini ya, kembali ke semboyan awal ya, Dok. Berusaha dan berdoa. Betul, berusaha dan berdoa, jangan menyerah. Dan sekali lagi kalau ikhtiar dulu baru tawakal ya, tetap berdoa, karena bagaimanapun juga yang terbaik adalah keputusan dari Tuhan Yang Maha Esa ya.
Betul, dan kalau ingin periksa bisa ke sini ya dokter ya, Betul. bisa ke rumah sakit Surabaya Medical Service Supradio ya, ada di Surabaya, dekat sama Taman Bungkul ya dok ya, Betul. jadi sangat mudah sekali untuk diakses. Oke, terima kasih dokter, ini banyak Iya. sekali insight-nya buat Saudara Supradio mungkin yang sudah menikah atau mungkin yang belum menikah gitu ya, sudah mulai persiapan, ini tanggal pernikahannya segini nih, supaya nanti Anda kalau misalkan program hamil bisa lebih siap lagi ya dok ya. Itu semoga ini bisa bermanfaat juga, dan saya mengutip sedikit dari dokter tadi bahwa persiapan kehamilan bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja, tapi ini ada tanggung jawab dari dua pihak dan harus ada kesiapan mental dari keduanya. Sampai jumpa di episode podcast Super Radio yang lain ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya Nia pamit. Selamat sore dan salam merdeka.